Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dan berbagi ilmu dalam Ekobis, ekonomi dan bisnis. Dan tentunya ada narasumber spesial kita yang sudah hadir hari ini ya. Beliau-beliau dari KSPPS Dirgantara Sejahtera. Baik, mari kita Mitra Sejahtera ya. Mari kita sapa mereka berdua. Assalamualaikum Mbak Rustri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Khoiriyah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, ini kita akan membahas ya mengenai apa sih KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya. Nah, pemirsa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami tentunya ya. Mau bertanya langsung bisa di 02716793000 atau di 08112553000. Nah, sebelum Anda bertanya, biarkan tentunya Mbak Rustri dan Mbak Khoiriyah untuk menerangkan apa itu KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Monggo Mbak. Diulangi lagi ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengulangi lagi mawon tentang profil KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Mungkin saya bisa dibantu untuk slide-nya yang ada PPT profil KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Jadi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu berdiri pada tahun 2007. Tapi untuk usahanya mulai usahanya adalah tahun 2009 gitu. Slide-nya yang PPT ya. Nah, itu ya. Untuk pada tahun 2007 KSPPS Dirgantara itu awalnya adalah KSU, Koperasi Serba Usaha Dirgantara. Tapi karena ada dari pemerintah pada tahun 2008 itu KSU Dirgantara berubah menjadi KJKS Dirgantara, Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dirgantara. Terus untuk pas tahun 2015 dari pemerintah mengubah kembali dari KJKS menjadi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera itu sampai sekarang. Apa itu KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera? KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera adalah koperasi simpan, pinjam, dan pembiayaan syariah. Jadi bidang usahanya adalah koperasi, untuk usahanya adalah simpan dan pinjam gitu. Terus untuk slide selanjutnya untuk legalitasnya, jadi KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera sudah legal ya, sudah ada nomor badan hukumnya, terus tergabung pada ini PBMTI Indonesia, terus sudah melaporkan laporan keuangan setiap triwulan ke Dinas Perkoperasian di Solo gitu. Terus untuk NIB-nya sudah ada, izin usahanya sudah ada, tanggal berdirinya 5 Mei, untuk jumlah pendirinya 32 orang, pengurusnya adalah 3 orang. Terus untuk struktur organisasinya, jadi setiap koperasi, semua koperasi, jadi bukan saja KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, untuk struktur organisasinya adalah yang tertinggi adalah rapat anggota. Terus di bawahnya ada ini ya, pengurus, pengawas, dan DPS karena kita syariah, jadi harus ada dewan pengawas syariahnya. Terus untuk visi itu bisa dilihat yang struktur organisasinya, bisa ada manajer dan lain-lain. Untuk visinya adalah memajukan perekonomian mikro syariah dengan pengelolaan ikhlas, mengharap ridho ilahi dan profesional. Untuk misinya ada 4. Itu adalah menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai jati diri koperasi, menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam syariah dengan efektif, efisien, dan transparan, menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak, dan menjadikan koperasi jasa keuangan syariah Dirgantara sebagai sarana mendekatkan diri pada Allah. Untuk susunan pengurus saat ini, ketua pengurus kami adalah Bapak Dr. Andes Medi, untuk sekretarisnya adalah Pak
Sutarto. Untuk bendaharanya adalah Mbak Deni dari Susanti. Pengawasnya Bapak Suparman, Bapak Suhadi, dan Pak Nurholis Majid. Dan untuk data pengelola, sekarang ada 31 pengelola, itu tersebar di 3 cabang KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Untuk produknya ada simpanan dan pembiayaan, nanti selebihnya akan diterangkan kalian Mbak Yayah kalau untuk produk. Tuh, untuk kinerja tahun 2022 alhamdulillah dibandingkan tahun 2021 semua dari aset, simpanan, pembiayaan, pendapatan, biaya, modal, SHU semua mengalami kenaikan, walaupun memang kalau kemarin menyimak untuk laporan pengurus yang minggu lalu itu memang kami belum bisa target. Jadi kalau dari targetnya jauh, cuman memang mengalami kenaikan semuanya. Terus untuk program kerja tahun 2023 ini perlu kami sampaikan karena siapa tahu dari pemirsa pemirsa MTA TV dan pendengar radio ini ada yang anggota. Jadi untuk program kerja kita sampaikan, siapa tahu ini bisa mendukung ya anggota-anggota yang sudah menjadi anggota Dirgantara bisa mendukung program kerja kita. Yang pertama itu adalah program penguatan equity atau modal usaha lah. Dari mana modal usaha koperasi itu salah satunya adalah sudah kami ulangi berkali-kali untuk modal usaha koperasi itu salah satunya di simpanan wajib ya. Jadi untuk monggo anggota-anggota yang mendengarkan, yang melihat MTA TV ini bisa nanti berbondong-bondong ke Dirgantara untuk menyetorkan modalnya, simpanan wajibnya gitu. Untuk yang program kerja yang lain adalah penguatan kelembagaan sama sumber daya insani ya. Jadi sumber daya insani itu di koperasi itu ada pengelola, pengurus, dan anggota lah. Untuk penguatan sumber daya insani ya kita nanti ada pelatihan dan lain-lain nanti bertahap ya. Jadi nanti insya Allah ada pelatihan anggota juga yang kemarin-kemarin belum pernah kita lakukan. Insya Allah tahun ini ada pelatihan anggota, jadi kayak pelatihan laporan keuangan dan lain-lain. Kan biasanya kalau anggota dalam usahanya skala kecil kan memang belum terbiasa melakukan membuat laporan keuangan gitu. Nanti insya Allah kita bantu gitu. Itu untuk profilnya KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rustri ya. Baik, ini dari profil ini tadi ada 3 cabang. Nah, ya, di mana cabang saja ini cabangnya, Mbak? Untuk cabang KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ada 3. Yang pertama itu di Solo. Di Solo di mana, Mbak? Gabung dengan pusat ya, sama jadi di Jalan Kiai Mojo nomor 60 itu. Kalau ancar-ancarnya saja itu sebelum barat Jembatan Mojo Semanggi. Nanti kiri jalan dekat toko Bintang Laut. Oke, baik. Jadi untuk itu yang di Solo. Kemudian yang kedua? Yang kedua di Ngemolong itu ada di pasnya itu adalah di timur Rumah Sakit Umum Daerah Ngemolong. Oh, timur RSUD ya. Ya, jadi itu ada pintu ya, ada pintu masuknya RSUD ya, pintu timurnya lah itu pas di situ dekat toko kain. Oke, baik. Kemudian satu lagi Yang satunya itu adalah di cabang Pedan, itu di Jalan Pedan Trucuk. Di Pedan. Ya. Rencana mau buka cabang lagi nggak Mbak ini? Sesuai program kerja seharusnya iya. Seharusnya ada 2 cabang untuk tahun ini. Nah, ini kita butuh ini ya, dukungan dan doa dari anggota-anggota. Sudah ada rencana mau buka di mana? Kalau rencananya kalau kabupatennya saja ya, cuman kalau kabupatennya saja. Insya Allah nanti di salah satunya di Boyolali dan Karanganyar mungkin coba ini baru baru digodok mana yang baik gitu ya. Prospeknya ya kalau yang lebih prospek mana di Boyolali atau di Karanganyar. Tapi rencananya memang ada buka cabang lagi ya. 2 cabang lagi. Baik, tadi mengenai penguatan modal usaha ya. Jadi silahkan pendengar, pemirsa mengikuti penguatan modal usaha. Nah, terus itu harus memberikan simpanan wajib. Berapakah itu, Mbak? Minimal itu adalah 10.000.
Oh, jadi saya Iya. 10.000 bawa ke sana KTP Iya, sudah bisa jadi simpan wajib Iya. ya? Untuk simpanan wajib ya mestinya harus jadi anggota dulu. Jadi nggak sembarang masyarakat bisa langsung menyetorkan simpanan wajib untuk apa tambahan modal kita. Jadi yang sudah jadi anggota dulu mawon, yang sudah jadi Oh, anggota. berarti tekniknya jadi anggota Jadi dulu. anggota dulu baru Jadi nanti. anggota dulu itu syaratnya apa saja? Untuk syarat menjadi anggota itu adalah mengisi formulir permohonan menjadi anggota, lalu membayar simpanan pokok itu 10.000 sekali saja ketika mendaftar menjadi anggota, terus membayar simpanan wajib minimal 10.000 per bulan, dan satu lagi adalah mengisi buku anggota. Oke, Gitu. jadi syarat jadi anggota itu mengisi formulir, kemudian simpanan pokoknya 10.000, 10.000, simpanan wajib minimal 10.000 per bulan ya. Ya. Oke, dan satu lagi mengisi Mengisi buku anggota. Itu wajib. mengisi buku Iya. anggota, baik. Dan itu bawa KTP ya tentunya. Bawa KTP. Ya? Oke, baik. Itu untuk simpanan wajib. Nah, tadi kemudian ada penguatan SDN Insani. Nah, rencananya ini mau diadakan kapan, bagaimana Iya. pelaksanaannya gitu? Iya, secepatnya sih Mbak, insya Allah setelah ini ya, setelah Lebaran, karena ini memang sudah mengumpulkan siapa saja anggota yang diundang, kan sementara memang perwakilan dulu ya, kita karena baru satu kali Anggotanya ini. ada berapa sih Mbak? Kalau KSPP anggota- Dirgantara Sejahtera. Kalau anggota ini sampai tahun pelaporan ya, pelaporan akhir tahun 2022 itu ada 10.000. Ada 10 ribuan anggota. 10.000 Wow, anggota. sudah Cuman banyak kan ya. memang banyak yang belum aktif, makanya dengan ini kita mensosialisasikan ya. Jadi monggo diaktifkan kembali karena banyak keuntungan ya, maksudnya benefit ketika menjadi anggota Dirgantara, berarti kan bisa menyimpan simpanan, bisa dapat pembiayaan, lalu untuk modal kan bisa menyetor modal. Nah, keuntungan menyetor modal kan mestinya ketika kita memodali sesuatu usaha pasti kan dapat Bagi hasil ya, ya dapat baik. SHU. Kalau tempat kita koperasi itu sisa hasil usaha per Iya, tahunnya. ada SHU ya, Ada. ada sisa hasil Nggih. usahanya. Nggih. Baik, anggota yang tidak aktif itu maksudnya bagaimana Mbak? Anggota yang tidak aktif itu, jadi dari 10.000 kemarin itu ada yang sudah dari tahun kapan ya, maksudnya tidak pernah tidak ada simpanan, tidak ada pembiayaan, tidak ada simpanan wajib juga tidak diisi yang seperti itu. Jadi hanya rekening dia membuka, Iya, kemudian bukan terus menjadi anggota, daftar jadi anggota lalu sudah gitu. Padahal kan kalau kita di koperasi ya maksudnya kan girohnya itu kekeluargaan. Jadi Iya. kalau bisa karena sudah menjadi anggota, sudah mendaftar menjadi anggota, mari bersama-sama mengembangkan usaha kita bersama-sama, karena koperasi itu kan milik anggota, dari anggota untuk anggota gitu. Iya, karena memang keputusan tertinggi itu di RAT Iya, ya, rapat di rapat pemegang saham ya. anggota. Dari anggota ya keputusan tertinggi karena bentuknya koperasi. Nah, Iya. ini untuk kemudian yang tidak aktif, bagaimana usaha dari pengurus tentunya ya? Ya, ini mulai Januari kemarin jadi kita ada database. Kan sebelumnya memang dari kami, dari pengelola juga mungkin kurang aktif ya, maksudnya mendatangi anggota-anggota yang kemarin-kemarin kok tidak aktif lah. Ini dari Januari kemarin sudah kita kumpulkan database, lalu mungkin nanti lewat seperti ini ya Mbak, lewat di MTA TV yang pertama, lalu nanti kita bagi, maksudnya misal dari marketing harus mengunjungi anggota-anggota yang tidak aktif. Jadi ini masih mau jadi anggota enggak gitu. Kalau masih mau jadi anggota, monggo jadi lagi sosialisasi aktif tetap kembali, dilakukan lewat TV, lewat radio gitu nanti, ya. Insya Allah door to door juga. Oke, Iya. terus ada door to door juga ya supaya anggota lebih aktif Iya. lagi. Baik. Iya. Karena kan ada 31 pengelola ya, di 3 cabang. 31 pengelola di 3 cabang. Berarti paling nggak ada 10-an orang di sana gitu Iya. ya. Nah, itu yang akan digalakkan itu ya. Iya. Oke, baik. Nah, silahkan Mbak Khoria, ini mengenai apa saja sih sebenarnya dari yang akan disampaikan ya
apa saja yang ada di sana mengenai kalau Pradi program kerja, kalau ini berarti usaha-usahanya ya. Produknya. Ya, apa saja yang akan disampaikan. Tapi tentunya pemirsa, insya Allah nanti ya setelah beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Jadi tetap di sini di MTA TV dan Persada FM. Baik pemirsa MTA TV dan pendengar Persada FM, kita masih di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis, dan tentunya kita masih bersama KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera ya. Baik, nah kita ke Mbak Khoiriah ya, ini mengenai produk apa saja nih yang ada di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Ini ada, kalau dari KSPPS Dirgantara sendiri ada produk pembiayaan dan juga produk simpanan. Ya. Dan untuk produk simpanan ini ada berbagai macam ya, untuk dapat dipilih oleh anggota. Jadi ada sekitar 6 produk ya, untuk simpanan wadiah, simpanan mudharabah, simpanan pendidikan, simpanan investasi, dan juga simpanan untuk hari raya. Hari raya ini bisa Hari Raya Kurban ataupun Hari Raya Idul Fitri. Untuk simpanan wadiah sendiri, ini adalah nanti simpanan berdasarkan kaidah syariah wadiah ya, di mana ini nanti untuk wadiah setoran yang disetor dari anggota ini minimal setoran awalnya itu adalah Rp20.000 dengan syarat ya tadi ya, untuk awalnya ini sudah menjadi anggota KSPPS Dirgantara terlebih dahulu, seperti itu. Untuk simpanan wadiah setiap bulannya memang tidak ada bagi hasil ya. Jadi berapa yang disetorkan anggota itu tetap untuk jangka yang seterusnya. Untuk yang simpanan mudharabah ini untuk setoran awalnya setoran sebesar Rp30.000, nanti untuk setoran selanjutnya minimal Rp5.000. Ini dapat disetorkan sewaktu-waktu, dan untuk pengambilannya juga dapat sewaktu-waktu. Kemudian yang selanjutnya untuk simpanan pendidikan, ini biasanya kita tujukan untuk Mudharabah ini ada bagi hasil ya? Ya, untuk setiap bulan yang mudharabah ada bagi hasil. Kalau yang untuk semuanya insya Allah ada bagi hasil kecuali yang wadiah ini. Oke. Kemudian yang simpanan pendidikan biasanya kita tujukan untuk anggota yang merencanakan untuk menyekolahkan anaknya nggih. Nanti untuk yang simpanan pendidikan ini setoran awalnya Rp50.000, untuk setoran selanjutnya minimal Rp10.000. Untuk pengambilannya maksimal 2 kali setahun. Jadi misal semesteran atau untuk kenaikan kelas seperti itu. Kemudian juga ada yang selanjutnya simpanan investasi. Ini simpanan investasi minimal setoran Rp100.000, tapi ini dengan jangka 2 tahun, jadi baru bisa diambil setelah 2 tahun dan harus rutin. Misal sudah kesepakatan dari awal pembukaannya ini 100.000, atau misal nanti untuk anggota menginginkan saya setiap bulan 200.000, berarti harus rutin setiap bulan untuk tabungannya 100.000 terus ataupun 200.000 terus, dan hanya bisa diambil setelah jangka 2 tahun, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya simpanan hari raya ya, ada Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Kurban. Nah ini nanti untuk pengambilannya, untuk yang kurban biasanya 2 minggu sebelum kurban atau mungkin sebulan sebelum kurban bisa diambil untuk persiapan pembelian hewan kurban nggih. Kemudian yang untuk Idul Fitri biasanya di awal-awal puasa sudah bisa diambil, seperti itu. Nah ini untuk setoran awalnya sama Rp50.000, kemudian setoran selanjutnya Rp10.000. Kalau untuk ini tidak harus setiap bulan setoran, tapi ya monggo dari anggota misal ada kelebihan dana mau setoran setiap hari ataupun setiap minggu, monggo. Jadi tidak ada ketentuan seperti yang investasi tadi. Kemudian ada juga simpanan berjangka. Ini untuk minimal setorannya itu Rp1 juta untuk jangka 3 bulan, 6 bulan ataupun 1 tahun. Tapi memang untuk sementara kita stop dulu untuk di bulan-bulan ini. Jadi nanti kita kalau misal anggota menginginkan adanya simpanan, nanti kita akan arahkan ke simpanan yang investasi ataupun yang mudharabah ini tadi. Oke, baik. Simpanan berjangka itu berarti deposito seperti ya, ini, Mbak ya? hampir sama seperti
Oke, hampir sama dengan deposito, Iya. tapi ini saat ini sudah ditutup. Kenapa ditutup, Mbak? Sudah apa ya, overload lah Mbak. Ya, jadi nanti Kebanyakan kita, duit berarti ya. jadi nanti karena jadi kita Iya. alihkan ke simpanan biasa ya, mungkin anggota yang menginginkan pembiayaan ya ini monggo bisa. Oke, berarti ini saatnya diumumkan mengajukan, ya. ya. Jadi silahkan pemirsa, pendengar mengajukan pembiayaan ke Ya, monggo. KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera karena sudah overload uangnya. Mau lebaran. Ya, mumpung mau Yang lebaran yang gitu ya. membutuhkan modal nih. Oke, nah ini tadi untuk produk. Berarti kalau mau ada peminjaman, apa saja yang kemudian bisa diajukan ya? Peminjaman untuk apa saja ini? Oh, ini biasanya kita ada untuk modal usaha ataupun untuk Oke. pembelian barang seperti itu. Oke, modal usaha. Minimal berapa kalau misalnya mau pinjam? Kalau untuk pinjaman minimal 1 juta. Oh, modal usaha itu Ya, minimal 1 juta ya. ya. Dengan ketentuan apa saja ini, Mbak? Syarat Untuk untuk syarat-syaratnya peminjaman modal usaha ya. ya nanti Ini kalau syarat ada mungkin pendengar yang pengen ya, wah kalau gitu saya tak minjem ke sana mumpung duitnya banyak gitu ya. 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 Ya, kalau untuk syarat-syarat umum deh Mbak, nanti fotokopi KTP kalau yang Iya. sudah punya suami deh, KTP suami istri, Mm-mm. fotokopi KK, Oke. fotokopi surat nikah, Mm-mm. sama fotokopi agunan, saged sertifikat ataupun BPKB. Oke. 1 juta juga harus pakai agunan begitu? Kalau untuk sementara pakai dulu. Iya, karena kan misal untuk anggota baru kan kita belum kenal ya. Lah kalau misal sudah kenal nanti biasanya ada yang tidak pakai agunan juga, tapi memang sudah ada kelompoknya. Misalnya di pasar ini gitu. Jadi ada penanggung jawabnya seperti itu. Baik. Jadi kalau untuk peminjaman pertama agar saling percaya gitu ya, Iya. saling percaya berarti harus ada agunan yang Iya, harus ditaruh ada di situ agunan. ya. Iya. Bisa BPKB kendaraan, bisa juga sertifikat Iya. rumah begitu ya. Oke, jadi itu minimal 1 juta. Kalau maksimalnya berapa ini? Untuk modal usaha tentunya ya. 250 maksimal. Kalau untuk yang awal maksimal 250. Wah, sampai Juta. bisa Iya, 250 iya. juta ya. Tapi kan nanti untuk proses ACC-nya kan nanti kita ada proses survei juga. Jadi kita Oke. survei ke rumah, survei ke tempat usaha. Jadi apa namanya? Karena baru pertama ya, jadi biar saling mengenal kan, Oke, oke. sekalian silaturahmi Oke, seperti oke. itu. Baik, ini ada penelpon yang masuk ya, silahkan di 02716793000. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ibu siapa ini, Bu? Mbak Rama masa lupa. Iya. Dengan ibu siapa ini? Monggo silahkan. Ibu Ini kan Sri, Mbak, Mbak. Mbak Rustri belum kenal ini gitu ya. Baik. Ibu Sri, Mbak Rama. Ibu Sri, ya Ibu Sri yang ada di Pacitan ya Bu Sri ya. Oh iya. Iya, Gimana silakan Bu Mbak Sri. Rama, sehat? Alhamdulillah Bu Sri juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Baik, silakan Bu Sri sama Mbak Rustri sama Mbak Khairia, ini apa yang mau Iya, ditanyakan? iya sama Mbak yang mana aja. Iya, baik. Ini Mbak mau nanya, seandainya ini ya biaya untuk kuliah itu gimana caranya, terus angsurannya gimana? Kan kita PNS begitu ya, tapi pensiunan gitu, cara angsurnya gimana? Persyaratannya gimana begitu seandainya untuk anak kuliah? Oke. Ya begitu Mbak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri yang ada di Pacitan. Yuk silahkan nih Mbak, ada yang mau pinjem loh, ini kan tadi overload nih uangnya. Silakan. Jadi Ibu Sri Di di Pacitan, Pacitan, ya. ya. Pacitan itu luar Jawa Tengah, Jawa Timur ya? Ya, Jawa Timur. Ya. Jadi memang sementara kan kita itu untuk perizinannya adalah provinsi, jadi provinsi Jawa Tengah. Tapi kalau Ibu Sri yang ada di Pacitan bisa menjadi anggota, itu adalah anggota luar biasa. Jadi untuk prosesnya ya, syaratnya untuk pinjaman itu yang pertama adalah menjadi anggota dulu, karena Bu Sri itu KTP-nya mungkin Pacitan, domisili Pacitan, berarti menjadi anggota luar biasa dengan syarat yang sama, cuma nanti haknya beda. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk pembiayaan
bisa kita layani. Jadi kalau menjadi anggota berarti Bu Sri adalah anggota luar biasa, bisa kita layani untuk pembiayaannya. Nah, untuk syaratnya ya tadi ini ya, yang pertama menjadi anggota luar biasa, yang kedua ada KTP, KK, surat nikah, itu untuk administrasinya. Terus untuk jaminannya bisa SHM atau BPKB lah. Untuk biaya kuliah, nah itu kita akadnya bisa misal pakainya apa dulu untuk jaminannya. Kalau jaminan Ibu Sri, Misalnya jaminannya BPKB sepeda motor. Nah, BPKB itu nanti kita bisa pakai akadnya IMPT, Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Jadi kita beli dulu untuk unitnya, Oke. unit sepeda motornya, lalu kita sewakan ke Bu Sri ya. Busri. Oke. Ya. Berapa kita belinya, harga belinya? Harga belinya itu adalah sesuai dengan kebutuhan Ibu Sri tadi. Misal butuh uang kuliahnya 5 juta, berarti motornya kalau kita analisis bisa kita beli 5 juta, ya kita beli dulu 5 juta, lalu kita sewakan kembali dengan biaya sewa yang kita sepakati. Oh, gitu caranya ya. Jadi itu untuk akad Ijarah Mutahiyah Bitamlik. Baik. Jadi tidak ada riba di situ karena Iya, akadnya karena jual memang beli ya. Iya, akadnya kita Baik. sewa. Ini ada penelpon lagi ya. Sewa beli. Baik, sewa beli ya. Iya, Baik, kita terima. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah menghilang ya. Baik, akadnya sewa beli. Jadi sepeda motor itu kemudian dihargain oleh BMT, Iya, kita BMT beli. ya, KSPPS KSPPS, Dirgantara, ya, sama mohon saja. maaf ya. KSPPN Dirgantara, kemudian disewakan kembali ke Bu Sri, gitu ya. dengan biaya sewa Sesuai dengan yang dia butuhkan. Kita, kalau yang Bu Sri butuhkan berarti artinya adalah harga beli kita. Jadi maksudnya dijual, kita beli dengan harga sesuai kebutuhan Ibu. Nah, nanti kita sewakan itu sesuai kesepakatan. Oh, disewakan sesuai dengan kesepakatan. Iya, karena itu motor kita ya. Jadi kita sewakan ke Ibu sesuai kesepakatan antara KSPPS Dirgantara dengan Ibu. Gitu. Jadi kita beli dari KSPPS Dirgantara membeli, kemudian disewakan ke Bu Sri, tapi dengan kesepakatan bersama. Nah, nanti untuk di akhir sewa, jadi misal 1 tahun, sewa 1 tahun, sudah jatuh tempo, sudah lunas untuk biaya sewanya. Nah, itu kita hibahkan kembali motor itu ke Ibu. Oh, gitu. Tapi motornya kemudian diambil atau enggak itu? Nah, kan kita enggak ya. Jadi cuman BPKB-nya aja gitu ya. Yang di sana yang sekolah gitu ya. Yang disimpan sama KSPPS itu cuman BPKB-nya saja begitu kan. Iya, jadi motor tetap bisa digunakan tapi kita dapat pinjaman dana gitu ya. Atau dengan akad ijarah multijasa juga bisa. Akad ijarah multijasa itu yang bagaimana? Jadi memang kita membantu ya. Kita membayarkan langsung ke kampusnya. Jadi misal Mbak, saya butuh 5 juta untuk sekolah anak lah, kita yang harus ke kampusnya untuk membayarkan. Gitu. Terus kemudian ya sama semua, kalau semua sama aja sih, nanti untuk untuk Dirgantara nanti diberikan fee ya, berarti fee atas jasa kita membayarkan ke kampus sekolah ya. Gitu. Tapi tetap itu tadi menggunakan jaminan juga? Iya, sama jaminan. Kalau jaminan itu karena memang sebenarnya ini ya, karena dana yang kita pakai untuk usaha kan dana anggota ya, dana anggota menabung itu cuma untuk keamanan saja sih, karena dananya bukan milik kita sendiri. Gitu. Itu yang saya pingin panjenengan jawab. Karena KSPPS itu dananya dari seluruh anggota, jadi seluruh pengurus anggota harus hati-hati gitu harus ya. menjamin dana itu aman. Caranya bagaimana? Kalau mau minjem ya harusnya ada sertifikatnya, ada jaminannya gitu ya, ada PPKB-nya. Baik. Jadi biaya kuliah bisa ya dipinjamkan di sana ya. Selain biaya kuliah, kemudian tadi modal usaha apa lagi yang bisa? Pembelian barang? ya, pembelian barang, pembelian motor,
Sampai pembelian rumah bisa ya? Karena Pembelian sampai rumah 250 bisa. juta Iya, ya? Bisa, tapi memang untuk Jangka jangkanya waktunya. terbatas 3 tahun saja. Iya. Oh, kalau pembelian rumah hanya 3 tahun saja ya, bisanya ya. Kalau 250 juta gitu Iya. maksudnya. 50 juta 3 tahun. Kalau paling lama berapa ya? Untuk anggota lama itu paling lama 5 tahun, 60 bulan. Tapi untuk anggota baru memang 3 tahun. Jadi ada spesial anggota lama itu berarti yang dia daftarnya dari sejak 2009 gitu ya? Ya, ataupun udah Sebelumnya. melakukan pembiayaan berkali-kali. Jadi kan kita udah tahu Karakter. rekodnya seperti apa. Jadi misalkan kemarin sudah pembiayaan dan lancar. Jadi mau ini ada pengajuan lagi beli rumah bisa 5 tahun enggak Mbak? Ya, karena kita sudah lihat rekodnya bagus, insya Allah bisa kita biayai seperti itu. Kalau untuk yang baru kan baru mengenal guys, jadi kita cuma sekarang beraninya gini 3 tahun dulu seperti itu. Nanti kalau misal udah 3 tahun berjalan baik, ada mau pembiayaan lagi mungkin untuk usaha atau untuk pembelian rumah yang baru seperti itu, insya Allah bisa untuk jangka 5 tahun. Jadi kan ada kemudian survei, ada rekod. Nah, yang dinilai ini apa? Apakah dia harus muslim untuk minjem ke KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera, atau dia harus punya usaha, atau dia harus jujur atau apa gitu? Ada syaratnya bagaimana? Ya. Jadi untuk muslim atau tidak itu enggak sih Mbak, karena koperasi ini terbuka, jadi siapapun tidak Yang penting warga Indonesia. Oke, yang penting Indonesia. WNI gitu Iya, ya. WNI, Karena kalau kemudian- luar negeri kita sudah nggak bisa ini ya. Iya, terus Jadi untuk di luar domisili- daerah bisa, domisili di luar daerah kayak tadi Iya, ya, tadi Bu Sri bisa. ada di Pacitan bisa ya. Selama masih terjangkau sih kita insya Allah bisa. Kemudian surveinya bagaimana? Kan harus ada survei nih dari pengurus. Iya, di survei ke sana Mbak. Jadi Oh ya, main ke sana? Iya dong. Wah, jalan-jalan dong ya. Jadi tetap survei ke Pacitan gitu ya. Ya, kalau pada dasarnya sama sih dengan lembaga keuangan yang lainnya. Kalau kita sih memang bukan lembaga keuangan badan usaha, tapi maksudnya kalau untuk peminjam itu ya sama, kita harus 5C ya, maksudnya harus karakternya gimana, kita harus nilai karakternya gimana, kemampuan gimana, jaminannya 5C gimana. gitu ya Mbak. Iya. Karakter, Terus kolateral ya. kolateral, Terus ini jaminan, karakter, jaminan, terus kondisi keuangan, condition, terus apa aja sih Mbak 5C? Ya itulah kemampuan. Ya, kemampuannya. Terus untuk ya itu laporan keuangan dan lain-lain kan. Kemampuan membayar. Oh, berarti kalau saya mau pinjam ke sana, saya harus terbuka gaji saya segini Mbak gitu ya? Iya, harus dong. Biasanya kalau karyawan kita minta untuk melampirkan slip gajinya. Oh, jadi ada slip gaji yang kalau harus dilampirkan. Karyawan biasanya itu. Ya, ini sebagai bukti ya. Ternyata kemampuan dia bayar segitu. Ya. Biasanya Jadi- minimal 3 bulan, gaji 3 bulan. Kadang kan ada ini mungkin gaji terakhir, ternyata di bulan berikutnya dia udah resign kan, jadi nggak jadi memang kalau karyawan melampirkan slip gaji, dan kadang kita untuk surveinya kita konfirmasi ke kantornya seperti itu. Jadi ini karyawan ini benar-benar bekerja di situ nggak sih Pak, seperti itu. Kadang kan melampirkan tapi ternyata dia udah resign, jadi kan memang tidak bisa kita biayai karena kan belum ada untuk sumber dana yang untuk nanti misalnya untuk angsuran seperti itu. Jadi tetap tidak main tak pinjemi gitu Ya, ya. walaupun dananya kita banyak, pengajuan tak cairkan semua itu enggak, memang harus ada, tetap harus ada survei ya. tahapannya memang kita harus lalui semua. Ini karena dana ini adalah amanat dari anggota kita harus gitu ya. menjaga amanah dari anggota, soalnya kan mereka sudah mengamanahkan dananya ini Mbak dikelola, jadi kita tidak bisa sembarangan, misal ada pengajuan langsung cair-cair seperti itu, harus kita seleksi lebih ketat lagi. Jadi misalnya ini nanti Bu Sri memang pengen, berarti apa yang harus beliau lakukan? Karena beliau kan di Pacitan ya. Telepon kemana atau bagaimana begitu? Ya, Monggo silahkan. bisa sih kalau untuk Bu Sri bisa telepon ke kantor kita, nomornya adalah 0271 66 50 33 66 50 33. Nah, nanti kalian CS nanti diarahkan mungkin untuk berkas dan lain-lain bisa via WA dulu, lalu kita survei kunjungan ke sana. Kalau sudah masuk nanti Ibu Sri ke kantor Tindak kita. ke kantor pusat ya.
Tapi biasanya beliau kesini ya kan pas jihad pagi nih. Buka nggak sih kalau minggu? Kalau minggu nanti mungkin bisa janjian. Gitu Jadi ya. untuk- Jadi memang terima janjian juga Iya, nih nggak ya. apa-apa. Bisa mungkin WA ke kantor Oke. di 0851 0851 7247 7247 0234. 0234. Iya. Oke, baik. Bisa diulangin, Mbak? 0851 Mm-mm. 7247 Iya. 0234. Oke. Atau telepon kantor di Iya. 0271665033 ya. Tapi untuk WA kantor memang di jam kerja, jadi misal mau janjian nanti bisa di hari Jumat maksimal jam 3 sore. Seperti itu. Oh, jam kerja itu jam? Ya, mulainya jam 8 sampai jam Jam 8 sampai jam 15.00 ya. Setiap hari Senin sampai Jumat. Oh, Sabtu libur? Sabtu libur. Sabtu libur. Oh, kayak anak sekolah nih. Asik dong. Tapi nanti kan kalau misal mungkin pas pertama saja sama admin ya, tapi kan nanti setelahnya paling dikasih nomor marketing, jadi bisa 24 jam. Oh, baik. Kalau sama marketingnya insya Allah kita bisa 24 jam. Jadi nanti diarahkan, kalau kita kan ada beberapa marketing, jadi untuk marketing yang terdekat dari areanya siapa nanti biasanya kita beri untuk kontak marketingnya. Oke, baik, baik. Waduh, ternyata nih ya. Monggo silahkan disimpulkan untuk hari ini. Disimpulkan. Iya. Satu saja yang menyimpulkan ya, karena waktu kita juga. Monggo silahkan. Jadi tadi sudah kita terangkan tentang apa itu Dirgantara, lalu untuk penguatan equity kita ulangi berkali-kali setiap pertemuan adalah bagaimana kita mengembangkan apa yang menjadi milik kita untuk anggota-anggota Dirgantara yang menyaksikan, mendengarkan di MTA TV. Monggo kita kembangkan bersama-sama, kita raih manfaatnya, kita raih berkahnya bersama-sama. Dengan itu aktif kembali dengan menyetorkan modal, aktif kembali menjadi anggota Dirgantara. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rustri, terima kasih Mbak Khairia. Nanti salam untuk teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kita ya, tentunya di Ekobis, Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih bersamaannya. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.